apapun terjadi, penindakan itu adalah alternatif terakhir atau langkah terakhir. Yang paling utama itu adalah mencegah, jangan sampai terjadi. Pesan saya adalah jangan sampai tragedi bom Bali itu terjadi 2 kali, bom Bali 1, bom Bali 2, dan kemudian bom-bom di tempat lain yang merupakan teror kepada anak bangsa ini jangan sampai terjadi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam opini ini ada hal yang khusus yang ingin saya sampaikan terkait dengan peringatan 20 tahun bom Bali 1. Kebetulan kami dari Kanal Anak Bangsa diundang untuk bekerja sama dengan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat akan dahsyatnya bom Bali 1. Sekedar mengingatkan saja sahabat Indonesia bahwa bom Bali 1 itu terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Ada sekelompok jihadis teroris yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah yang dipimpin oleh Muklas, dan di situ ada Imam Samudra, ada Amroji, ada Ali Imron, Umar Patek, Dul Matin, Zulkarnain, dan beberapa orang yang lain. Sasaran mereka adalah orang-orang asing. Orang-orang asing yang ada di Indonesia, karena ini terkait dengan terjadinya pengeboman di WTC New York yang lebih dikenal dengan 9/11. Nah, pasca terjadinya bom di WTC di New York, di Twin Tower, Amerika menyerang secara besar-besaran ke Afghanistan. Karena diduga bahwa kelompok yang melakukan teror kepada masyarakat Amerika yang dikomandani oleh Osama bin Laden itu ada di Afghanistan. Dan inilah yang memicu pembalasan dari kelompok-kelompok jihadis-jihadis yang saya katakan teroris untuk membalas dendam kepada Amerika di berbagai kota di dunia, termasuk di Indonesia. Sahabat Indonesia, bom Bali ini menewaskan tidak kurang dari 202 jiwa dan ratusan yang lain luka-luka berat. Ada yang cacat permanen, ada yang terluka, dan yang pasti itu membuat trauma yang luar biasa. Kalau kita bicara statistik, korban bom Bali 1 itu merupakan korban terbanyak nomor 2 di dunia setelah bom WTC New York tanggal 11 September. Ini yang harus kita waspadai. Kelompok-kelompok kombatan ex-alumni militer dari Afghanistan kemudian pulang ke Indonesia, salah satunya adalah Muklas, kemudian Imam Samudra, Ali Imron. Dengan komando dari Muklas, mereka merencanakan teror bom kepada orang-orang asing. Dan lokasi yang dipilih adalah Bali. Perencanaannya konon menurut Ali Imron hampir 1 bulan. Perencanaan, survei lokasi dan sebagainya. Akhirnya ada 3 lokasi yang ditunjuk oleh Imam Samudra dan kawan-kawan. Sari Club dan Padispap di Legian Bali, dan satu lagi di Konsulat Jenderal Amerika yang ada di Denpasar. Komandan lapangan pada waktu itu adalah Ali Imron.
tapi main masternya adalah Muklas dan Imam Samudra, tapi juga terlibat di situ Dulmatin, Umar Patek, dan beberapa orang yang lain termasuk Amrozi. Nah, sahabat Indonesia, ini sudah 20 tahun. Kenapa tayangan ini kami buat? Adalah dalam rangka mengingatkan kembali atas tragedi kemanusiaan yang luar biasa ini. Pesannya jelas, seperti yang disampaikan oleh Kepala Densus 88, Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom, bahwa kita ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa tragedi kemanusiaan ini jangan pernah terjadi lagi kapanpun dan dimanapun di Indonesia dan di seluruh dunia. Di samping itu ada pesan kewaspadaan buat kita semua agar kita aware terhadap lingkungan terkecil kita dan kita aware terhadap Indonesia secara keseluruhan. Sahabat Indonesia, dalam rangka peringatan 20 tahun Bom Bali, kami telah melakukan serangkaian wawancara. Yang pertama wawancara dengan salah satu cendekiawan muslim dan pengamat terorisme, yaitu Islah Barawi. Kemudian kami juga mewawancarai pelaku utama yang merupakan Korlap, koordinator lapangan Bom Bali, yaitu Ali Imron, yang sekarang divonis seumur hidup. Sebagai catatan, Ali Imron ini akhirnya justru banyak membantu Polri dalam mengungkapkan jaringan terorisme di Indonesia. Kami juga wawancara dengan korban dan keluarga korban. Di samping itu sudah pasti kami juga mewawancarai pejabat-pejabat utama di Detasmen Khusus Anti Teror 88 Mabes Polri. Salah satunya adalah Brigadir Jenderal Polisi Arief Mahfudiarto. Beliau adalah Direktur Identifikasi dan Sosial dari Densus 88. Dan sudah pasti kami mewawancarai Kepala Densus Anti Teror 88 Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Martinus Hukom. Kami juga akan datang langsung pada peringatan tanggal 12 Oktober tahun 2022 di Bali, dan kami akan membuat tayangan dan mengabarkan kepada Anda semua, dan ini merupakan rangkaian dari edisi khusus dari Kanal Anak Bangsa dalam rangka memperingati 20 tahun Bom Bali. Sahabat Indonesia, terakhir ingin saya sampaikan bahwa rangkaian postingan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh sahabat Indonesia ini adalah upaya serius kami bahwa radikalisme dan terorisme itu sesuatu yang sangat serius dan tidak boleh hidup di Indonesia. Kita harus menyimak dengan seksama apa yang dikatakan oleh para pengamat terorisme, kemudian juga dari pejabat Polri, bahwa harus ada kepedulian sosial kita agar orang-orang ini kembali lurus ke jalan yang benar, jalan NKRI. Apapun terjadi, kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikalis maupun teroris ini adalah anak bangsa Indonesia. Semaksimal mungkin harus kita rangkul kembali dan kita kembalikan kepada warga Indonesia yang baik. Di sisi lain, kami juga menghimbau kepada pemerintah dan negara untuk kembali membuat prioritas khusus bahwa Indonesia harus bebas terorisme, apapun bentuknya. Penguatan Densus 88 menurut saya adalah salah satu hal yang perlu dilakukan. Karena ternyata Densus 88 ini bukan hanya penindakan, tapi di sana ada pencegahan, kemudian ada lagi identifikasi dan sosial yang merupakan usaha atau program deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88. Ini harus dikuatkan, dan menurut saya semua stakeholder harus membantu program yang dilakukan oleh Mabes Polri dalam rangka menanggulangi terorisme. Apapun terjadi, penindakan itu adalah alternatif terakhir atau langkah terakhir. Yang paling utama
itu adalah mencegah, jangan sampai terjadi. Pesan saya adalah jangan sampai tragedi bom Bali itu terjadi 2 kali, bom Bali 1, bom Bali 2, dan kemudian bom-bom di tempat lain yang merupakan teror kepada anak bangsa ini jangan sampai terjadi. Tapi yang penting dari itu adalah jangan pernah termakan teror oleh ulah para terorisme. Kita harus melawan teror itu. Kita tidak takut. Karena Indonesia itu harga mati, NKRI harga mati, Pancasila harga mati. Dan ini yang harus kita tegakkan dan harus kita ejawantahkan dalam kehidupan dan perilaku kita sehari-hari. Baik sahabat Indonesia, saya mempersilahkan Anda mulai hari ini mengikuti edisi khusus peringatan 20 tahun bom Bali dari kanal Anak Bangsa TV. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi Rizky.